Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teori kepribadian menurut Erik Erikson. Tahapan kepribadian Erik Erikson. Pertama-tama, kita akan membahas biografi dari sosok Erikson ini sendiri. Seperti apa perjalanan hidupnya? Mari kita pelajari. Erikson memiliki nama lengkap Erik Hamburger Erikson. Beliau merupakan seorang ahli psikologi perkembangan Amerika yang terkenal dengan teorinya mengenai perkembangan psikososial manusia. Erikson lahir di Jerman pada tanggal 19 Juni tahun 1902 di Frankfurt. Ayahnya merupakan seseorang yang berkebangsaan Jerman yang tidak dikenal namanya dan tidak mau mengakui Erikson sebagai anaknya sejak dalam kandungan. Sedangkan ibunya bernama Carla Abrahamsen yang merupakan seseorang berkebangsaan Yahudi. Saat Erikson berumur 3 tahun, ibunya memutuskan menikah lagi dengan seorang dokter anak yang bernama Theodor Hamburger. Dari sanalah dia diadopsi dan mendapatkan nama Hamburger. Silsilah keluarga yang menjadi misteri baginya ini menyebabkan ia mengalami krisis identitas. Krisis identitas ini yang menjadi topik utama dibahas dalam teori psikososial yang ada 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Adalah infansi. Tahap infansi ini terjadi di rentan usia 0 sampai 1 tahun. Tahap ini juga dikenal dengan krisis sosialnya, yaitu trust versus mistrust. Tahap ini paralel dengan fase oral teori psikoseksual yang dikemukakan oleh Freud. Kemudian, tahap ini bergantung pada hubungan ibu dengan bayi, yang meletakkan dasar untuk percaya pada orang lain dan percaya pada diri sendiri. Namun, pada tahap ini juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya pada orang lain dan kurangnya kepercayaan diri. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah early childhood yang terjadi di rentan usia 1-3 tahun. Tahap ini juga dikenal dengan krisis sosialnya, yaitu autonomy versus shame and doubt. Pada tahap ini, individu mulai belajar untuk mengelola kehendak, belajar untuk menahan keinginan dan kesenangannya, juga belajar untuk menggunakan kehendaknya itu dari hal-hal tersebut. Individu belajar apa yang salah dan apa yang benar itu dari penggunaan kehendaknya tersebut. Kemudian, individu juga belajar untuk mengontrol dirinya sendiri. Coping dari krisis ini dapat dilihat dari proses toilet training anak yang diajarkan oleh orang tua mereka. Kapan atau pada situasi apa anak boleh buang air kecil atau air besar sebagai pemuas kebutuhannya, sehingga untuk adaptif copingnya, ketika orang tua mengikuti proses anaknya meregulasi diri, maka anak tahu kapan dia harus memuaskan dan menahan hasratnya. Singkatnya, anak mempunyai otonomi untuk menggunakan hasrat atau kehendaknya ketika anak belajar untuk meregulasi diri. Maladaptif copingnya adalah ketika orang tua cenderung tidak sabar dengan proses belajar anaknya dan mengharuskan anaknya ini untuk mengikuti cara orang tuanya, maka anak akan mengembangkan perasaan self-drug atau cenderung punya rasa bersalah individu, juga cenderung menjadi pemalu ketika berhadapan dengan orang lain. Dan tahapan yang ketiga yaitu play age yang terjadi pada rentan usia 3-6 tahun. Krisis sosial yang terjadi pada tahap ini yaitu inisiatif vs goal. Tahap ini sebenarnya mirip dengan fase falik pada teori psikoseksual Freud. Anak menunjukkan inisiatif untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian pada tahap ini juga berkaitan dengan Oedipus kompleks seperti pada fase falik, yaitu keadaan di mana anak cenderung mendekatkan diri pada orang tua yang lawan jenis dan menjauhkan diri dari orang tua yang sama jenis. Adaptif coping di tahap ini yaitu ketika orang tua merespon inisiatif anak dengan penuh cinta kasih, maka anak akan bisa mengembangkan tujuan-tujuannya atau target sosialnya yang realistis. Maksud dari realistis di sini yaitu anak tahu bagaimana cara yang baik untuk mendapatkan perhatian baik tanpa membuat masalah. Konsep ini menjadi fundamental ketika membentuk individu yang bertanggung jawab. Sementara untuk maladaptif copingnya sendiri adalah ketika anak terlalu berinisiatif untuk mendapatkan perhatian orang tua lawan jenis dan orang tua sama jenis,
memberi hukuman, maka akan menimbulkan anak yang merasa bersalah atau guilt, karena menganggap hal yang dilakukan itu adalah hal yang salah dan merupakan suatu masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan keempat sekaligus tahapan terakhir di tahapan awal, yaitu school age, yang terjadi pada rentan usia 6-12 tahun. Krisis sosial yang terjadi dalam tahap ini yaitu industry vs inferiority. Tahap ini cukup paralel dengan fase latensi yang ada pada teori psikoseksual Freud. Nah, kemudian karena tahapan ini terjadi pada masa awal sekolah, maka anak-anak mulai mengembangkan masa belajar dan hal-hal kognitif lainnya. Pada tahap ini, anak akan sibuk dengan tugas sekolah dan tugas sosial. Anak mulai berkumpul dengan teman-temannya atau peer group-nya. Kemudian pada tahap ini juga terbentuk kemampuan berpikir rasional dan kritis yang dilakukan dari adanya pemberian tugas-tugas sekolah. Nah, pada tahap ini juga terdapat kata kunci yang mengatakan bahwa anak harus mendapatkan pujian atas tugas-tugas sekolah yang berhasil mereka tuntaskan. Untuk adaptive copingnya adalah ketika anak menerima pujian dan reward, maka anak akan merasa dirinya kompeten, bahkan cenderung memiliki motivasi yang besar untuk targetnya. Sementara untuk maladaptive copingnya, yaitu ketika anak mengerjakan tugas-tugas sekolah dan malah mendapatkan ejekan atau hukuman, atau perlakuan yang tidak baik lainnya, maka anak akan menimbulkan rasa inferiority. Selanjutnya, tahap yang kelima adalah adolescent atau disebut dengan masa remaja. Terjadi pada umur 12-20 tahun. Krisis yang terjadi pada fase ini adalah identity versus identity confusion. Pada tahap ini, individu belajar tentang peran apa yang akan dia mainkan ketika kelak beranjak dewasa. Pada masa ini, individu akan mencari tahu lebih banyak tentang dirinya, dan individu akan menginginkan feedback dari orang lain di sekitarnya. Masa ini merupakan masa transisi anak-anak kedewasaan. Pada tahap ini, mereka akan mengeksplorasi dan mulai membentuk identitas mereka. Jika mereka gagal menemukan diri mereka, mereka akan bingung dengan peran apa yang akan mereka mainkan. Masa ini merupakan masa yang sangat penting untuk memperoleh gambaran tentang diri sendiri. Adapun adaptive coping terjadi jika seseorang berhasil mengatasi konflik pada fase ini, maka individu tersebut akan membentuk identitas yang kuat untuk menghadapi masa selanjutnya dengan keyakinan dan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Sedangkan maladaptive coping terjadi saat seseorang gagal menghadapi krisis yang terjadi. Pada konflik ini, seseorang akan mengalami sebuah hal yang disebut dengan krisis identitas, yaitu ketika seseorang merasa kebingungan dalam mengetahui identitas dan peran apa yang akan mereka mainkan dan mereka miliki pada saat ini. Tahap selanjutnya yaitu young adult. Fase ini dikenal dengan masa kedewasaan awal, terjadi pada umur 20-30 tahun. Krisis yang terjadi pada fase ini yaitu intimacy versus isolation. Jadi, pada tahap ini, kita mulai menjalin keintiman dengan orang lain. Namun, keintiman yang dimaksud di sini tidak harus selalu berhubungan dengan seksual. Jadi, bisa juga dengan sebuah komitmen atau perasaan saling menjaga. Pada fase ini, individu sudah mulai bergabung dengan lingkungannya dan menjalin relasi jangka panjang seperti menikah, mempunyai keluarga, dan lain sebagainya. Adapun adaptive coping dilihat pada keberhasilan yang memunculkan rasa aman, nyaman, dan komitmen. Sedangkan maladaptive coping terjadi ketika seseorang yang gagal mengatasi konflik pada masa ini cenderung menghindari keintiman atau hubungan dalam sebuah relasi. Mereka takut berkomitmen dan menjalin hubungan. Jadi, orang tersebut cenderung menghindari kontak sosial atau mungkin lebih menjadi agresif terhadap orang lain karena mereka berpikir hal itu merupakan ancaman bagi identitas egonya masing-masing. Selanjutnya yaitu adulthood. Fase ini disebut juga dengan masa kedewasaan, terjadi pada usia 30-65 tahun. Krisis yang terjadi pada tahap ini adalah generativity versus stagnation. Pada tahap ini, individu mulai menentukan karir dan keluar dari lingkup keluarga dan menjadi bagian dari masyarakat. Mereka mulai mengambil kontribusi dalam masyarakat. Adapun adaptive coping yaitu ketika mereka berhasil menjadi bagian dari suatu organisasi atau aktivitas di masyarakat. Sedangkan maladaptive coping yaitu ketika individu tidak bisa menemukan wadah untuk menyalurkan keinginan mereka berpartisipasi dalam masyarakat, mereka akan merasakan stagnan atau produktif. Tahap yang terakhir yaitu old age. Fase yang terakhir ini dikenal dengan masa tua. Fase ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas.
Krisis yang terjadi pada fase ini yaitu integrity versus despair. Jadi, pada fase ini, seorang individu lebih cenderung untuk merefleksikan atau mengkilas balik apa yang telah terjadi di masa lampau. Adapun adaptive coping yang dilakukannya itu ketika seseorang melakukan kilas balik dengan perasaan yang senang atau penuh pencapaian, mereka akan merasa puas, maka akan terbentuk sebuah integritas. Sedangkan maladaptive copingnya yaitu ketika seseorang melakukan kilas balik, ia merasakan frustasi karena hilangnya kesempatan yang terjadi pada masa muda dan perasaan menyerah, maka akan menimbulkan perasaan putus asa. Cukup sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.